Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pada malam hari ini kita akan mengkaji satu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah. Ada 6 kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2 sahih, 4 sunan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 4 sunan, awalnya Abu, akhirnya Ibnu. Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah Al-Qazwaini. Qazwaini dari Teluk Qazwain. Qazwain itu tulisan Latinnya Caspian Sea, Bahrul Qazwain. Bahrul Qazwain itu sekarang terletak di antara Azerbaijan dengan Rusia. Begitulah Islam. Kalau kau berilmu walaupun bukan orang Arab, maka engkau akan tetap dikenang sepanjang zaman. Imam Ibnu Majah Al-Qazwaini menulis satu kitab, isinya sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau satu sunnah, kalau 2 sunnatani, kalau banyak sunan. Sunan karena di dalamnya ada hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang akan kita kaji malam ini terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdus Syams, Abdu hamba, Syams matahari. Abdus Syams hamba matahari. Nama ini tak baik, mengandung syirik, maka dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Nama ayahnya Sakhar, nama kampungnya di Yaman Daus, maka nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dia masuk Islam pada tahun ke-7, terlambat masuk Islam. Yang lain masuk Islam ketika di Makkah, yang lain masuk Islam menjelang hijrah. Dia masuk Islam setelah 7 tahun pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Datang dia dari Yaman, menyeberang sampai ke Madinah, menjumpai Nabi, masuk Islam. Tapi walaupun dia terlambat masuk Islam, dia bersama Nabi hanya 3 tahun saja. Masuk Islam tahun ke-7, Nabi meninggal tahun ke-11, bulan Rabiul Awal. Hanya 3 tahun 3 bulan. Tapi hadis yang paling banyak direwayatkan oleh sahabat Nabi adalah Abu Hurairah. Dia Abdurrahman, tapi karena selalu membawa anak kucing, maka Nabi memanggilnya ya Abahir. Wahai engkau orang yang selalu membawa kucing, karena dia orang yang punya berhati lembut, penyayang kepada binatang. Ya Abahir, wahai engkau orang yang sayang kepada kucing. Maka populerlah nama dia dengan nama Abu Hurairah. Nabi SAW sebelum menyampaikan hadis di atas pasir, man bassata rida'ahu, siapa yang mau membentangkan sorbannya, kata Nabi, ke atas pasir ini, hatta ulqiya maqalati hadza, sampai ku sampaikan hadisku ini, fala yansa ma sami'a minni abada. Siapa yang mau membentangkan sorbannya, ku sampaikan hadis-hadisku ini, maka dia tidak akan lupa apa yang dia dengar sampai dia mati. Mendengar hadis itu langsung Abu Hurairah membentangkan sorbannya, lalu Nabi menyampaikan hadis-hadis. Setelah itu dia menggulungnya, maka sejak itu dia tak lupa hadis-hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu mukjizat Nabi, bahwa hadisnya terjaga, terpelihara sampai hari ini, sampai hari kiamat. Karena sahabat itu diberikan kekuatan akal, kecerdasan di antara sahabat-sahabat. Walaupun Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, tapi dia mengaku ada orang yang lebih banyak lagi hafalannya daripada aku. Siapa dia? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ada gubernur Mesir, sahabat Nabi, namanya Amr bin As. Amr bin As punya anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Aku banyak menghafal, kata Abu Hurairah, tapi Abdullah bin Amr bin As lebih banyak lagi hafalannya. Kenapa? Li'annahu la yaktub wa ana la aktub. Li'annahu yaktub, karena dia menulis sedangkan aku tidak menulis. Suatu ketika orang-orang Arab berkata, kenapalah engkau tulis hadis itu wahai Abdullah bin Amr bin As? Kenapa kau tulis hadis-hadis Nabi itu? Datanglah Abdullah bin Amr bin As menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, mereka berkata, kenapa kau tulis? Apakah yang ada yang perlu kutulis, ada yang tak perlu kutulis? Apa kata Nabi SAW? Uktub, tulis. Wallahi, demi Allah, ma yakhruju minhu illa haq. Semua yang keluar dari mulutku ini hak. Tulislah. Itu menunjukkan bahwa ada sahabat Nabi itu yang mengingat dengan akalnya, Abu Hurairah. Tapi ada sahabat Nabi itu yang mengingat dengan akal dan tulisannya. Itulah dia Abdullah bin Amr bin As dan sahabat-sahabat yang lain. Zaman sekarang umat Islam menjaga hadis tidak dengan akalnya, tidak pula dengan mulutnya, cukup dengan handphonenya.
Sehingga ketika handphone itu hilang, hadis itu pun hilang juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.